Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noftera Waskita Putri dari kelas 11 Farmasi absen 9. Akan mempresentasikan materi anatomi fisiologi mapel farmakologi dengan guru pendamping Bapak Teguh Setiawan selaku guru mapel. Anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi berasal dari kata satu anatomi, yang berarti ilmu yang mempelajari bagian dalam dan luar struktur tubuh manusia serta hubungan fisiknya dengan bagian tubuh lain. 2. Fisiologi. Ilmu yang mempelajari cara suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Anatomi fisiologi terdiri dari 1. Sistem rangka, 2. Sistem otot, 3. Sistem peredaran darah, 4. Sistem pernapasan, 5. Sistem indera, 6. Sistem pencernaan, 7. Sistem reproduksi, 8. Sistem imun, 9. Sistem saraf, 10. Sistem ekskresi, 11. Sistem limfatik, 12. Sistem endokrin. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai sistem rangka. Sistem rangka memiliki fungsi 1. Menahan seluruh bagian tubuh, 2. Melindungi organ tubuh, 3. Tempat melekatnya otot, 4. Tempat pembuatan sel darah. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari sistem rangka itu sendiri. Pertama saya akan menjelaskan dari sebelah kiri atas, yaitu ada di tengkorak, bagian kepala skulu, bawahnya ada tulang belakang bagian leher cervical vertebrae, bawahnya lagi ada tulang dada sternum, bawahnya lagi ada tulang rusuk ribs, bawahnya lagi ada tulang belakang vertebrae, bawahnya lagi ada gelang panggul pelvic girdle, dan selanjutnya saya akan pindah ke sebelah kanan paling atas. Pertama ada tulang selangka clavicle, bawahnya ada tulang biceps scapula, bawahnya lagi ada tulang lengan atas humerus, bawahnya lagi ada tulang pengumpil radius, dan bawahnya lagi ada tulang hasta ulna. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi dari sebelah kiri paling atas, itu ada tulang kelangkang sacrum, bawahnya lagi coccyx tulang, terus bawahnya lagi ada tulang pergelangan tangan carpal, bawahnya lagi ada tulang telapak tangan metacarpal, bawahnya lagi ada tulang jari tangan phalanges, bawahnya lagi ada tulang paha femur, bawahnya lagi ada tulang tempurung lutut patella, bawahnya lagi ada tulang betis fibula. Selanjutnya bawahnya ada tulang kering tibia. Oke, selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan, ada tulang pergelangan kaki tarsals, bawahnya ada tulang telapak kaki metatarsal, bawahnya lagi ada tulang jari kaki phalanges. 2. Sistem otot memiliki fungsi 1. Menunjang pergerakan, 2. Menjaga stabilitas tubuh, 3. Menjaga postur tubuh, 4. Menjaga sirkulasi darah. Sistem otot memiliki beberapa jenis otot. Berikut pembahasannya dari sebelah kiri. Pertama ada otot trapezius, kemudian ada otot deltoid, bawahnya lagi ada otot bulat kecil, bawahnya lagi ada otot bulat besar, bawahnya lagi ada otot panggung lebar, ada 2 tempat ya posisinya, terus bawahnya lagi ada fascia thoracolumbar, ada 2 tempat cukup posisinya, terus bawahnya lagi ada otot bokong besar. Selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan, yang paling atas itu ada otot semispinalis capitis, bawahnya kemudian ada otot splenius capitis, kemudian bawahnya lagi ada otot splenius cervicis, bawahnya lagi ada otot levator scapula, bawahnya lagi ada otot supraspinatus, bawahnya lagi ada otot belah ketupat mayor, ada 2 posisi ya. Bawahnya lagi ada otot bulat besar dan kecil. Oh, itu ada di 2 tempat sekaligus yaitu. Terus bawahnya lagi ada otot gergaji depan, bawahnya lagi ada otot gergaji belakang bawah, bawahnya lagi ada otot erector spina, ada di 2 tempat, itu sesuai gambar ya. Terus bawahnya lagi ada otot serong luar perut, bawahnya lagi ada otot serong dalam perut. 3. Sistem peredaran darah.
yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Berikut merupakan beberapa penjelasan dari saya mengenai anggota sistem peredaran darah. Pertama, dari sebelah kiri kita akan menemui arteri paru-paru. Kemudian bawahnya lagi ada serambi kanan, bawahnya lagi ada paru-paru, vena paru-paru. Lalu kita akan mulai ke bawah sedikit, bilik kanan, bawahnya lagi ada pembuluh kapiler peredaran darah utama, atasnya ada aorta, terus atasnya lagi ada bilik kiri, bilik kanan, ada serambi kiri, dan ada paru-paru, paling atas ada sel jaringan. Pada dasarnya itu semua adalah bagian dari sistem peredaran darah, ada jantung, paru-paru, dan beberapa pembuluh darah juga terlibat dalam tugas itu. 4. Sistem pernapasan memiliki fungsi untuk membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Pertama ada rongga hidung, kemudian rongga mulut, kemudian faring, ada epiglotis, kemudian ke laring, selanjutnya ke trakea, lalu ke paru-paru, ada bronkus, bronkiolus, diafragma, alveolus, dan rongga perut ya. Itu ada gambar detail dari alveolus dan bronkus. 5. Sistem indera memiliki 5 bagian, ada mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Fungsinya sebagai penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Pertama kita akan membahas mata. Mata memiliki fungsi sebagai indera penglihat. Detail-detail bagian mata seperti terdapat pada gambar, ada otot, ada ligamen pemegang lensa, iris, kornea, pupil, cairan aqueous, lensa kristalin, cairan vitreous, bintik buta, pembuluh nadi, saraf mata, bintik kuning, retina, dan koroid. Kemudian bagian dari telinga sebagai indera pendengar ada daun telinga, saluran telinga luar, telinga dalam, ada saluran eustachius, telinga tengah, dan gendang telinga. Selanjutnya ada lidah sebagai indera pengecap. Ia memiliki beberapa bagian, pada polanya itu ada yang paling bawah itu ada pengecap rasa manis. Kemudian sebelah situ serong sedikit ada pengecap rasa asam yang warna ungu, pengecap rasa asin yang warna oranye kekuningan, dan pengecap rasa pahit itu yang paling menjauh sendiri itu warna kehijau-kehijauan, itu tempat pengecap rasa pahit. Berikutnya hidung sebagai indera pembau. Di bagian-bagian hidung terdapat lendir, tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, terus selanjutnya ada serabut saraf ke otak, dan ada silia saraf pembau. Dan pembahasan yang terakhir mengenai panca indera ada kulit sebagai indera peraba. Berikut beberapa penjelasan mengenai bagian-bagian kulit. Pertama paling atas ada rambut, kemudian bawahnya ada epidermis atau lapisan kulit ari, kemudian bawahnya lagi ada lapisan dermis, lapisan kulit jangat, yang di dalamnya itu terdapat kelenjar minyak, terus ada akar rambut, dan otot polos penegak rambut juga ada di lapisan kulit jangat atau dermis. Kemudian setelah itu ada lapisan lemak kulit bawah atau hipodermis. Di sana terdapat sensori neuron, lalu pembuluh darah. 6. Sistem pencernaan memiliki fungsi 1. Mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. 2. Mengalirkan nutrisi ke aliran darah. 3. Membuang sampah atau sisa nutrisi yang tidak dapat dicerna tubuh. Berikut merupakan penjelasan dari bagian-bagian sistem pencernaan. Dari mulut, terus ada rongga mulut, lalu ada lidah, ada faring, kelenjar ludah, kemudian turun ada esofagus, lalu bawah lagi ada hati atau liver, kemudian ada kantong, ada empedu, lalu sebelah kanan ada lambung, kemudian bawahnya lagi ada pankreas, lalu ada usus halus, usus besar, dan rektum. Itu dari esofagus langsung ke lambung, lalu ada saluran
pyloric sphincter. Lalu dari saluran itu ke usus halus. 7. Sistem reproduksi. Fungsi sistem reproduksi untuk wanita adalah untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Ini adalah berupa gambar dari bagian-bagian sistem reproduksi wanita. Kita akan membahasnya. Pertama itu ada oviduct yang sebelah kiri, lalu turun ke bawah ada limfagamen ovarium, lalu bawah sedikit ada otot dinding uterus, lalu bawahnya lagi ada vagina berdasarkan pengertiannya ya. Lalu ke atasnya vagina, atasan tulisan vagina ada cervix, itu yang posisinya tepat di bawah, berdasarkan posisi tepat di bawah otot dinding uterus. Lalu di atas tulisan cervix ada ovarium, itu yang putih-putih. Lalu atasnya lagi ada badan uterus yang putih-putih juga, lebih ke arah krem ya warnanya. Lalu ada endometrium. Kemudian di sebelah kanan akan saya jelaskan mengenai sistem reproduksi pria yang memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan dan memproduksi sel serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Bagian-bagiannya terdiri dari pertama agak sebelah kiri bagian atas ada kantong urin seperti pada gambar, lalu bawahnya ada uretra, bawahnya lagi ada penis, bawahnya lagi ada skrotum, bawah sebelah kanan, atasnya ada testis, atasnya lagi atas tulisan testis ada epidermis, atasnya tulisan epidermis ada vas deferens, bawah atasnya itu agak serong ke kanan ada anus, atasnya lagi ada kelenjar prostat, itu sesuai pada gambar mengikuti garisnya ya. Lalu atasnya lagi ada rektum, berikutnya lagi ada ductus ejaculatorius, itu sesuai pada gambar. Lalu atasnya lagi ada vesicula seminalis, atasnya lagi ada ureter. 8. Sistem imun memiliki fungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan benda asing yang dapat menyebabkan penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit. Ya, itu macam-macamnya itu ada sistem imun itu ada pertama getah bening, lalu ada sel darah putih, ada sistem pernapasan, terus ada limpa, ada lambung di dua tempat, dan ada kulit. 9. Sistem saraf fungsi untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ ke otak. Berikut beberapa penjelasan dari bagian-bagian sistem saraf. Saraf ada dua jenis saraf intermediate sama saraf motorik, motor. Yaitu saraf intermediate kita mulai dari gelembung akson yang paling atas sebelah kiri itu ada gelembung akson, itu kalau kita perhatikan cabangnya yang warna biru itu. Terus ada dendrit, posisinya itu dendrit itu ya ikuti saja gambarnya. Terus ada badan sel, lalu ada akson sendiri, ada gelembung akson tadi. Terus ada badan, kita geser ke sebelah kanan bawah ada nodus Ramvier. Terus itu atasnya lagi yang gelembung kecil itu ada organ indera, lalu ada reseptor, saraf sensori, dan badan sel yang dilingkari organ itu ya. Terus saraf motor ada dendrit juga posisinya sama di situ. Terus ada akson, terus ada cells one, dan ada nodus Ranvier, efektor, dan otot rangka. Ya, bedanya itu kalau kita perhatikan baik-baik dari tipikal gambarnya, ujung dari saraf motor itu ke otot rangka, sedangkan saraf intermediate ke organ indera. Lalu di saraf motor itu ada cells one yang membedakan. Ada cells one. 10. Sistem ekskresi fungsi mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Bagian-bagian dari sistem ekskresi itu ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin, hati berfungsi untuk mengeluarkan zat warna empedu, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan uap air dan karbon dioksida.
11. Sistem limfatik. Fungsi membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Paling atas sebelah kanan ada amandel, terus ke bawah ada timus, bawahnya lagi ada limpa, bawahnya lagi ada sumsum tulang. Terus sebelah kiri ada pembuluh limfatik dan bawahnya lagi ada limfinodes. 12. Sistem endokrin. Fungsi mengontrol kelenjar tanpa adanya saluran yang menghasilkan hormon atau komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Yang paling pertama, ini ada perbedaan antara wanita dan pria ya. Yang pertama itu wanita dan pokoknya sama-sama mempunyai hipotalamus, pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, ginjal, pankreas. Nah, perbedaannya itu mulai di bawah sini. Kalau wanita memiliki ovarium dan uterus, sedangkan pria memiliki testis. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata dan salah ketik yang masih sering saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.